wabarakatuh. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa, luar biasa. Yang penting tetap luar biasa. Walaupun banyak lemping luar biasa. Bismillah walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah Syaibul Fadilah wal Barokah, guru dan orang tua tercinta yang setiap malam Kamis, yang setiap saat kita pintakan kepada Allah selalu aliran barokahnya, yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar dan seluruh imam-imam manaqib, jamiah manaqib dimanapun adanya, seluruh santri wa santriat beliau, baik yang masih mukim maupun yang sudah di luar, semoga senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambah-tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya Abah senantiasa disukseskan, dilancarkan oleh Allah. Barokahnya semoga Allah ciprati kepada saya dan jamaah semuanya. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kerawang, yang tadi sudah memberikan pidatonya, yaitu mewakili yaitu Bapak RT Caca. Semoga aparatur pemerintah desa setempat dan seluruh masyarakat Desa Telaga Jaya senantiasa berada di dalam lindungannya Allah, senantiasa berada di dalam taufik serta hidayahnya Allah. Dan sebab adanya istiqomah zikir manaqib setiap malam Kamis di Desa Telaga Jaya ini mendatangkan tambah-tambah barokah bagi kita semuanya. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua. Wabil khusus di sini ada Ustadz Muksin dari Balai Kambang Bekasi, dan juga ada Ustadz Salah di belakang saya. Ya, juga di sana juga ada Mas Budi juga, Satgas dari Al-Baghdadi beserta istrinya. Terima kasih atas kehadirannya, dan memang malam Kamis ini tidak mengabarkan kepada banyak jamaah juga, karena yang penting kita istiqomah. Semalam di cabang 2 acara tasakuran 3 harian santri, malam ini tetap diistiqomahkan oleh Allah. Dan juga dari Desa Segar Jaya, Memuncit, ya ada hadir Memuncit juga dari seberang kecamatan, seberang desa, dan semua ulama-ulamanya Allah yang selalu berjuang di jalan Allah, para alim ulama yang selalu berjuang di jalan Allah, guru-guru kita semua yang masih ada, yang masih jeneng, kita doakan semoga oleh Allah diberikan selalu barokah kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambah-tambahkan mustajab doanya, dan apa yang menjadi cita-cita perjuangannya senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya telah menjadikan kita manusia, dan Allah sempurnakan kita dengan iman dan takwa. Betul? Sebagai manusia yang sadar bahwasanya manusia itu haruslah berketuhanan. Betul? Kita pun harus menyadari bahwa di dalam hidup di dunia ini ada Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada kerja perbuatan Tuhan, adalah Allah. Begitupun juga malam hari ini, betapa dengan rahmat Allah
dengan kasih sayang Allah, dengan ridho Allah, Allah masih menggerakkan hati kita untuk menduduki majelis zikir yang penuh rahmat dan barokah ini. Dari berbagai lapisan dan golongan, ada yang dari golongan aki-aki, nini-nini, betul? Sampai yang muda-muda, alhamdulillah pada cinta sama pengajian, betul? Karena sejauh masih ada yang mau memakmurkan, sejauh masih ada yang mau menghidup-hidupkan, ini semua akan menjadi contoh dan suri tauladan untuk putra-putri kita semua, betul? Kalau orang tuanya cinta ke kiai, anaknya pasti cinta ke kiai. Kalau orang tuanya senang ikut di tempat pengajian, pasti anaknya pun senang duduk di tempat ngaji. Betul? Kalau orang tuanya mau sholat, pasti anaknya niru mau sholat. Satu contoh kayak si Nyimas Melati, setiap habis maghrib saya doain. Ketika saya selesai doa, pasti Nyimas Melati langsung datang ngerundukin kepala, minta ditiup munbunannya. Nah, itu yang paling kecil, betul? Baru 2 tahun, nah, itu kebiasaan. Sini didoain. Bacain Bibarok Awal Karomah. Sebut nama guru Bibarok Awal Karomah, Syekh Abdul Qadir Waliullah bin Sabat, Nabi Muhammad bin Jillah Walidullah. Al-Fatihah tiupin. Nah, biar sehat panjang umur, dimuliakan hidupnya oleh Allah. Nah, itu kebiasaan baik, betul. Kebiasaan, Mbak. Jangan habis maghrib ngomelin anak. Benar enggak? Nah, itu. Jadi dibiasakan. Karena Rasul ini memberikan contoh kebaikan kepada kita. Innama buistu liutami ma makarimal akhlak. Rasul itu lebih mengedepankan kepada akhlak. Contoh akhlak. Ketika kita menghidupkan agamanya Allah lewat zikir seperti ini, tujuannya apa? Saling mengingatkan satu sama lain bahwa kita sebagai manusia harus sadar bahwa dalam hidup ini harus senantiasa berhablum minallah, menjaga hubungan baik antara yang diciptakan dengan yang menciptakan adalah Allah. Yang kedua harus menjaga hablum minanas, harus menjaga hubungan baik manusia yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itulah Allah merintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, janganlah bercerai-berai. Kalau kita mati butuh yang gotong keranda kita 4 orang. Butuh berapa orang? 4 orang. Di depan 2, di belakang harus ada yang ngiringin sambil dizikirin, dibacain kalimat tauhid. La ilaha illallah. Beda kalau matinya karena corona. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Jadi hidup pun sama. Ada di depan berarti arahnya wetan. Samping kanan arahnya kidul, samping kiri arahnya kaler. Belakang arahnya kulon. 4 pancer itu kita harus punya 4 teman yang baik. Harus punya 4 teman yang baik. Kalau ingin hidup lebih indah dan lebih barokah. Kalau kita punya musuh di tikungan jalan sono, pasti kita jalan melipir-melipir asal nyampe tikungan ya. Benar enggak? Makanya kata orang tua dulu, tong, teman 1 juta terlalu sedikit, tapi musuh 1 terlalu banyak. Kenapa? Musuh 1 saja jadi gerah hidup kita. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Jadi pentingnya pengajian seperti ini agar senantiasa menjaga tali silaturahmi dengan baik. Ada rezeki, suring sedikit berbagi. Betul? Alhamdulillah malam ini Bapak Dali nyumbang ayam 2 biji. Tepuk tangan tuh buat Bapak Dali. Benar apa enggak? Lah kalau belum ada pengajian zikir manakib, mana pernah Bapak Dali nyumbang motong ayam segala? Pernah enggak sebelum ada manakib Bapak Dali? Iya kan? Tadi saya mau nyari ayam, mau beli ayam, ke Bur, ke rumahnya Tewati. Maksud Tewatinya nutup, balik lagi, mampir ke situ mau ngundang macul. Nah, kita lagi mau bikin air terjun tuh kolam, tempat wudhu bawahnya kolam. Nanti ada suraunya di situ pendopo. Nah, mampir mau ngajak ini ngerjain nyangkul di situ. Ya udah Bah, ada di sini ayam. Ya udah 1 aja, 1, gak usah banyak-banyak 1. Ngirimnya 2, alhamdulillah. Nah kemarin Matong ngirim beras juga, ngirim ketan juga. Buat siapa? Buat jamaah. Betul? Agar apa? Jadi rizki ketika kita panen. Nah biar nggak dimakan bebeluk melulu kalau nyawa. Keluarin.
Punya berapa petak? 2 hektar. Keluarin tuh 2 hektar. Ada bagiannya. Siapa yang punya hak? Ibnu Sabil yang berjuang di jalan Allah, anak yatim, fakir miskin. Ada Al-Qur'annya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jawabnya kenceng apa mama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Betul? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang menghardik anak ya. Ala tu'amil miskin. Tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah ia di dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Apabila lalai dari Allah. Sholatnya rajin. Jidatnya hitamnya 7. Tapi paling pelit-pelitnya orang. Tetap aja ada yang kurang. Betul? Pecinya sudah putih, haji namanya. Tapi hatinya nggak putih-putih, kurang juga. Betul? Betul? Jadi segala sesuatu itu di dalam dunia ini keluarkanlah sebagian rizkimu, katanya Allah, atau aku ambil paksa karenanya. Mau dipaksa sama Allah. Diambil sakit, anak sakit, keluarga sakit-sakitan melulu. Mau begitu? Nauzubillah, amin. Keluarin sedikit, betul? Apa sih ini nyawa, obat sudah. Ngapa bisa datang bebeluk? Emang bebeluk ada yang ngangonnya? Enggak. Betul? Semua adalah kerja perbuatan Allah. Kerja perbuatan Allah. Orang yang ahli sodako, hidupnya pasti akan tambah barokah. Orang yang mau mengeluarkan walaupun sedikit rizkinya di jalan Allah. Allah bilang, intan surullah yang surkum. Siapa yang mau membela agamaku, akan aku bela urusan-urusannya. Ini sudah janji Allah. Masa Allah yang bilang kita enggak mau yakin yang diciptain. Betul? Harus ya. Siapa yang membela urusan-urusan di jalan Allah, maka Allah akan membela urusan-urusan si hamba tersebut. Kalau kita cerita istiqomah 11 bulan, panjang apa enggak ini? Setiap malam Kamis, panjang apa enggak? Panjang. Tiap malam Kamis istiqomah. Kalau enggak ada pembelaan Allah, enggak akan kuat jamaah. Benar apa enggak? Kalau enggak Allah yang menggiring, Allah yang menuntun, daya kekuatan kita enggak mampu. Betul? Walaupun seminggu sekali. Itu orang ngapain dikira teriak-teriak begitu? Di rumah kan ngerenyem bisa. Betul? Tahukah kamu, orang yang berjihad fisabilillah mendapatkan pahala yang lebih besar di antara langit bumi dan isinya. Ngajak zikir seperti ini, ngajak eling seperti ini, mengingatkan hamba yang lain sehingga yang tadinya lupa dari Allah, lalai kepada Allah, menjadi ingat. Benar apa enggak? Menjadi ingat. Ada siarnya apa enggak? Ada siarnya apa enggak? Daripada siarnya takbir, ya si anu jelek. Benar apa enggak? Lah ini salatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Khusyuk menghadap kepada Allah. Maka dengan adanya pengajian zikir manaqib di sini sebagai sebuah karunia. Betul? Dan di sini tuh nggak ada yang namanya dimanfaatkan untuk kepentingan saya, nggak ada. Betul? Saya ngumpulin orang tiap malam Kamis ngasih makan orang, bukan mau nyalon lurah. Kali mau nyalon dewan, kagak. Betul apa enggak? Tetapi ngajak eling kepada Allah, ngajak yakin kepada Allah. Kalau tiap malam Kamis zikir, lama-lama diserapi baik-baik, apa yang kita dapat selama 11 bulan? Yang pertama, ketenangan dan ketentraman jiwa. Betul? Hidup jauh dari rasa khawatir. Hidup jauh dari rasa takut.
Kapan malaikat maut mau menjemput nyawa kita, terserah, legowo hati kita. Betul? Ada satu kepercayaan diri. Tiap malam kemis zikir, doa, tawasul, masa iya malaikat kagak kenal? Betul? Wa ila hadratir ruhil anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi, wal ulama lil amilin, ruhnya para alim ulama, wal malaikatil muqarrabin, seluruh para malaikat, malaikat jasmani, malaikat ruhani, malaikat rahmat, malaikat tafaduh, wa hamalatil aras, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Israel pencabut nyawa. Besok Mas Budi kenal sama Israel. Betul? Kalau sudah waktunya Mas Budi. Begitu malaikat Israel mau nyabut nyawa. Ini masih Budi katanya. Yang soal ngirimin Fatihah. Pelan-pelan pandi cabutnya. Orang sering ngirim hadiah. Betul? Lah kalau yang nggak pernah ngirim Fatihah, ngirim hadiah, dicabutnya kencang banget begitu, tutut begitu. Sampai meremelek. Meremeleknya bukan keenakan. Kalau bikin anak sih meremelek enak. Nah kalau dicabut nyawa, benar apa enggak? Kita harus berpikir bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah akan kembali semua kepada Allah. Ad-dunya mataur gurur, dunia mah cuman tipu daya. Betul? Dunia mah cuman tipu daya. Hidup di dunia cukup makan pagi sepiring, sore sepiring, malamnya ngewadang. Benar apa enggak? Biar punya beras sekarung, kira-kira mau dimasak semua enggak itu? Betul. Kita punya rumah gedung, punya mobil banyak, tetap saja mati nggak dibawa. Semua tahu. Betul. Tapi meyakininya yang sulit. Butuh taufik, butuh hidayah. Hidayah jangan ditunggu. Betul. Belum diaduin sama masalah besar, belum nangis sama Allah. Belum. Betul. Belum dikasih sakit parah, belum eling sama Allah. Nauzubillah ya min. Persiapkan, ibaratkan musim hujan, sedia payung. Kita mau mati, mumpung malaikat pencabut nyawa masih jauh, siapin sekarang bekal amal. Benar banget? Siapin dari sekarang bekal amal. Jangan dianggap enteng itu mati. Betul? Belum hari kebangkitan, belum hari penghisaban, dihitung semua amal-amal kita. Subhanallah. Jadi mah kita ngitung naruh amal sebelum mati aja dulu. Yang tadinya itu tadi. Kalau nggak ada zikir, ya mana ada mesti keinget. Betul apa enggak? Kita punya ayam satu kirim empok-empok. Bener enggak? Kalau kagak kena eluk, mati duluan kagak sodako. Bener apa bener? Di sini diajak jamaah satu eling. Kedua, menjadi jiwa yang jembar. Betul? Kita berteman sama kawan, sama rokok pelit. Kira-kira kawan nemeninnya enak apa kagak? Malas. Saya kalau punya teman pelit paling malas. Saya kagak mau saya temenan sama orang pelit. Gak enak. Dibawa jalan kemanapun, itu ditemenin sama orang pelit paling kagak enak. Biar kita punya duit banyak, mau makan bakso yang enak, takut dia pengen, pasti minta ditraktir. Bener enggak? Walaupun punya duit banyak, bawa temen yang pelit, jadi ngikut pelit. Bener-bener. Tapi kalau ngikut orang yang jembar, kemana tempat? Udah rezeki besok ya besok, sekarang ya sekarang. Betul apa enggak? Urusan kaya, urusan besok. Bener apa enggak? Zikir bukan buat minta kaya, minta ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Tuhan sudah ridho, ingin apa sih hamba? Betul? Allah nyiptain lembing aja bisa. Lah ini lembing dari mana? Coba saya mau tanya, di mana nih kandangnya lembing? Ayo saya mau tanya, di mana nih kandangnya lembing? Di mana ada lampu, ada lembing. Ngapa ada waktunya? Kadang musim kupu-kupu, kadang musim lembing, kadang musim kodok, kadang musim capung, kadang musim kupu-kupu. Ngapa bisa diatur? Betul? Karena ada daya kerja perbuatan Allah campur tangan daya kerja perbuatan Allah. Sama. Ar-rizqu Allah min haitsu la yahtasib. Rezeki pun tidak disangka-sangka datangnya. Benar apa enggak? Bisa jadi kita bisa kaya raya bukan ladang sawah. Benar apa enggak? Kita nyawa padahal hektar-hektar banyak. Justru kayaknya tahu-tahu anak
punya jodoh, nikah sama orang kaya. Benar apa enggak? Masing-masing takdirnya namanya manusia, karena semua sudah berada di dalam kerja perbuatan la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Yang paling penting kita jangan menjadi manusia yang rugi. Betul? Wal asri, demi masa. Ada masa anak-anak. Kayak si Nyimas begitu tuh, masa anak-anak. Mikirin apa enggak buat beli beras? Kagak. Taunya makan. Bener apa enggak? Taunya pakai baju. Masa udah dewasa, punya rumah tangga, udah mulai berpikir masa rumah tangga, masa dewasa, masa tua, masa jompo. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi semua. Pejabat bakal ninggalin, mati akan ninggalin jabatannya. Orang kaya akan meninggalkan kekayaannya, apalagi orang miskin. Benar apa benar? Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Mereka yang gak akan rugi itu mereka yang iman kepada Allah. Iman itu percaya. Ini yang gak akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Dan mereka yang mau saling menasehati tentang kebenaran. Ini saling menasehati. Betul? Jamaah nasehatin Abah, Abah juga nasehatin jamaah. Benar apa enggak? Abah memberikan contoh kepada jamaah, jamaah pun sama. Masing-masing memberikan contoh yang baik. Benar apa enggak? Ini saling menasehati tentang kebenaran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan mereka yang gak akan rugi itu orang yang sabar. Ujian hidup banyak utang banyak ekonomi sulit peceklik melulu dihina orang sabar. Karena dengan kesabaran, sabar itu memanglah pahit. Lebih pahit dari buah brotowali, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Percaya apa enggak? Kita istiqomah nih, minta tiap malam kemis, sabar. Yang namanya kita ngeratap sama Tuhan, sadar banyak sadar keyakinan kita ini lemah, sadar sekian lama kita lupa lalai sama Allah, sekarang kembali lagi kepada Allah, harus dijalani dengan sabar. Allah belum mengabulkan doa kita, harus sabar. Gak bedanya orang ketemu jodoh, pacaran sama siapa, kawin sama siapa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Itulah buah daripada kesabar. Ngurus anak segitu capeknya, waktunya udah gede, anak udah bisa kerja, udah bisa dapat hasil gaji, ngasih ke orang tua. Buah dari kesabaran. Semua itu harus dijalani dengan sabar. Sekarang musim panen, besok peceklik lagi. Harus sabar. Yang penting rezeki nanti juga dari mana jalannya Allah kasih. Percayalah, manusia masih hidup, masih sehat, masih selamat, dijamin rezekinya oleh Allah. Percaya, sebelum kita mati dijamin terus oleh Allah. Betul? Jangankan kita, orang gila dijamin gak rezekinya. Orang gila jalan di pinggiran jalan, ada tikus mati dimakan sama dia. Lah orang kelihatan sama dia mendaging ayam, berarti rezekinya dijamin. Apalagi orang waras. Benar apa enggak? Coba jamaah rasain, jamaah kadang hidup utang banyak, pusing melulu. Waktunya mau ketemu apa enggak? Benar apa enggak? Lah ini kadang istiqomah, gua zikir katanya tetap aja duit mah kagak punya melulu. Lah disambungin sama